Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Norman Ardiansyah dengan NIM 10509740035 S1 Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Dalam kesempatan hari ini kita akan belajar tentang komponen penyusun jaringan. Untuk membangun sebuah jaringan itu membutuhkan device agar jaringan tersebut terbangun. Yang pertama adalah dalam pembagiannya saya bagi jadi 4. Yang pertama adalah terminal and workstation, kemudian ada transmission media, kemudian elektronik jaringan, kemudian ada OS network. Terminal dan workstation, device ini merupakan sumber data dan tujuan data di dalam jaringan. Jadi source data sama destination data. Seperti yang kita tahu, PC akan mengambil data dari server, kemudian server akan memberikan data kepada PC. Nah, jadi PC adalah yang menerima layanan, kemudian server akan melayani permintaan dari si PC tersebut. Kemudian switch adalah terminal yang dapat menghubungkan beberapa komputer yang tentunya bahkan beberapa server juga. Ini termasuk ke dalam mengarah ke sumber data dan kemana tujuan data itu ditujukan. Kemudian ada mesin kasir. Mesin kasir kan misalnya bukan misalnya, memang berada di kebanyakan sih di pusat perbelanjaan. Kemudian mesin kasir ini datanya akan masuk ke dalam server. Kemudian pada saat kita menginputkan, kemudian akan dimuat oleh server. Nah, begitupun juga berlaku sebaliknya. Kita akan meminta daftar harga pada server dan server akan meresponnya kebalikannya gitu. Kemudian ada mesin ATM bank. Seperti yang kita tahu, ATM ini terhubung dengan software server. Kemudian ya kurang lebih hampir seperti cash register, dan masih banyak lagi contoh-contoh tentang terminal dan workstation. Kemudian transmission media, bagian ini mentransmisikan data dari sumber ke tujuan melalui media yang berbeda, terdiri dari dua macam, yaitu wired dan wireless, kabel dan tanpa kabel. Media transmisi ini itu kalau yang koaksial itu biasanya pada TV, antena TV sih. Kemudian dipakai juga untuk CCTV analog, dan ini mempunyai konektor yang bernama BNC untuk kabel koaksial. Kemudian ada twisted pair, itu yang paling umum digunakan, sering kita lihat sih, kita temui. Kemudian nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang twisted pair. Kemudian yang ketiga adalah fiber optik. Fiber optik ini memanfaatkan teknologi cahaya, dan yang paling terbaru sih, dan nanti kita bahas lebih lanjut tentang fiber optik. Untuk wireless tanpa kabel, itu yang pertama adalah satelit, menggunakan teknologi satelit, dan ada kabar sih, cuman belum sampai ke Indonesia. Nanti bakal ada teknologi yang penerapannya itu kalau kita ke gunung kan otomatis kalau udah di tinggi ke ketinggian tertentu itu kita tidak bisa mendapatkan sinyal. Nah, kalau menggunakan teknologi satelit itu nanti rutenya beda sama kayak jaringan pada umumnya. Cuman kalau belum
belum rilis ya ke Indonesia, sulit memahami nanti. Tunggu saja berita dunia tentang jaringan. Kemudian ada microwave radio dan ada radio. Kemudian yang ini transmission media twisted pair itu ada dibagi dua berdasarkan susunannya. Yang pertama adalah UTP itu unsealed twisted pair, yang artinya twisted pair tapi tidak punya pelindung, tidak berpelindung. UTP berisi dari 4 pairs dari color warna. Jadi ada 4 macam warna yang melingkari satu sama lain. Kemudian kabel ini tuh memang sengaja diputar, twist, jadi melingkar gitu untuk menghindari gangguan elektromagnetik. Jadi kalau misalnya nggak di twist pair, nanti kita dekati dengan magnet nanti keganggu gitu. Kemudian yang kedua adalah shield twist pair STP, punya pelindung foil yang melindungi, mengcover dari kabel-kabel yang warna-warni. Dan juga yang layer ini itu juga fungsinya sama seperti UTP juga, fungsi dari twistnya itu untuk melindungi interferensi dari gelombang elektromagnetik. Dan kemudian berdasarkan kecepatan transmisi, ada kategori ketiga dengan kecepatan 10 Mbps, kemudian ada kategori 5 100 Mbps. Cuman kedua kategori tersebut ini sudah hampir punah, sebutannya kayak hampir punah. Kemudian ada kategori 5E dengan kecepatan 1 GB per second. Ini versi upgrade-nya dari kategori 5. Kemudian ada kategori ke-6. Ini 1 Gbps sama, cuman yang jika kabel panjang kabelnya itu kurang dari 100 meter, kecepatannya bisa sampai 10 GB. Kemudian ada kategori 6A, ini augmented, hampir sama kayak versi upgrade-nya dengan kecepatan 10 GB per second. Kemudian ada kategori 7, kecepatannya 10 GB per second, cuman ini tuh ada shield, ada pelindung pada kabelnya. Kemudian ada kategori ke-8, ini itu 40, kecepatannya bisa sampai 40 GB per second. Terlalu jauh peningkatannya dengan yang kategori ke-7. Cuman kekurangnya adalah hanya sampai 30 meter atau 30 meter kurang. Ini itu dilindungi oleh tembaga ultimate copper cable, kemudian ada shield twist pair cable, jadi ada pelindungnya juga. Kecepatannya itu 4 kali lebih cepat dari kategori 6A. Kemudian ada metode instalasi. Untuk pemasangannya itu dibagi dua. Yang pertama adalah straight atau lurus, kemudian ada crossover. Untuk yang lurus itu digunakan untuk menghubungkan beda tipe, seperti PC ke switch, kemudian PC ke access point, kemudian switch ke access point. Jadi kayak gini, ini kan nomor 1 ini sama, jadi tinggal dihubungkan. Kemudian 2, jadi tetap disamakan. Dan kalau yang crossover itu digunakan untuk menghubungkan device tipe yang sama, seperti PC ke PC, router ke router, switch ke switch. Ini memang aturannya itu harus sama. Jadi seperti yang lurus itu polanya itu, pola dan warna itu disamakan, tetap terhubung, cuman susunannya itu berbeda, jadi dibuat silang, nggak lurus
seperti yang straight gitu, jadi dibuat silang. Kemudian yang fiber optik. Fiber optik itu adalah tipe kabel yang berisi dari optical fiber, jadi berdasarkan optik yang digunakan untuk membawa cahaya. Fiber optik ini itu menawarkan kecepatan lebih tinggi daripada yang tembaga, berdasarkan tembaga, seperti koaksial kabel, kemudian ada twisted pair kabel. Optical fiber ini bisa sama seperti yang lain, bisa single mode atau multi mode, seperti yang ada di gambar ini ya, yang single sama multi. Kemudian susunan pada fiber optik, yang pertama adalah lapisan paling luar, ini adalah disebut jaket untuk melindungi bagian dalam komponen. Kemudian ada buffer yang warna kuning, itu digunakan untuk encapsulate satu atau lebih kabel optik untuk melindungi dari damage fisik seperti kayak tekuan gitu. Kemudian ada cladding ini yang warna abu-abu, bagian kaca atau plastik yang melindungi inti core. Cladding itu berfungsi untuk merefleksikan cahaya balik ke dalam core, jadi tetap terperangkap gitu. Itu tergantung pada mode transmisi. Kemudian core ini bagian intinya dari fiber optik. Kemudian elektronik jaringan. Perangkat jaringan elektronik melayani proses routing atau perpindahan data dari sumber ke tujuan untuk transmisi komunikasi ke jaringan yang berbeda. Yang pertama, ada router. Router pada umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Kemudian yang kedua ada bridge. Ini memperluas jaringan. Jadi seandainya ada jaringan lokal di gedung A dengan di gedung B, dapat disatukan menggunakan bridge. Kemudian ada gateway. Gateway ini bahasa Indonesianya gerbang ya, jadi bukan kayak sekedar pintu. Jadi kalau pintu itu bisa jadi dalam satu rumah itu pintu cuman lokal gitu, satu tempat. Kalau gerbang kan ke rumah seberang gitu. Gateway adalah perangkat untuk menghubungkan jaringan lokal ke jaringan oleh internet luar. Jadi perangkat-perangkat yang sudah disebutkan itu pembentuk yang namanya internet, karena bisa menghidupkan semua jaringan menjadi satu sehingga kita bisa berkomunikasi. Kemudian network operating system, OS-nya jaringan, berfungsi untuk mengontrol dan mengelola perangkat keras serta operasi sistem dasar lainnya, termasuk menjalankan program aplikasi seperti routing, gateway, firewall, DHCP, dan lain-lain. Sebenarnya contohnya ada banyak, cuman saya tampilkan dua, ini Cisco dan ada Windows. Kemudian alat untuk menginstalasi display tools. Yang pertama adalah crimping tools. Crimping tools itu digunakan untuk mengkrimping RJ45 konektornya ya, untuk mengkrimping RJ45 agar bisa terhubung dengan kabel tipis piringnya. Jadi RJ45 yang dimasukkan ke kabel, kemudian crimping toolsnya itu menjepit kabel-kabel yang telah tersusun. Kemudian setelah kabel tersusun, mereka harus ditester menggunakan kabel tester. Apakah kabelnya itu sudah terpasang dengan baik? Jika tidak, nanti ada indikator lampu. Jadi entah itu berhasil atau tidak itu berdasarkan indikator lampu pada kabel tester. Kemudian untuk peralatan fiber optik,
Yang pertama adalah splicer atau penyambungan fiber optik adalah proses penyambungan fiber optik konduktor kabel optik melalui perlakuan panas suhu tinggi, jadi berdasarkan suhu. Kemudian dengan bantuan mesin las khusus, pengelasan fiber optik itu dilakukan secara otomatis dengan bantuan mesin las. Sudah canggih mesin lasnya itu. Kemudian seluruh rangkaian pekerjaan pengelasan dilakukan dari penyelarasan ujung penyelarasan, jadi diselaraskan dulu ujung yang akan dilas hingga perlindungan sambungan. Penyambungan fiber optik modern adalah robot industri yang dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis, menghapus pernis warna dan lapisan pelindung dari ujung fiber. Ukurannya itu 2-3 cm. Pembelahan kabel fiber yang dilindungi itu harus dilakukan dengan presisi khusus. Penjajaran fiber optik di bawah mikroskop, jadi ukurannya itu udah mikroskop menggunakan manipulator. Kemudian pada bagian ini ditempatkan di ruang thermal oven, di mana selongsongnya itu menyusut panas karena dimasukkan oven thermal, jadi suhu, berdasarkan suhu nanti ada bagiannya. Kemudian ada cleaver fiber optik. Cleaver fiber optik adalah sebuah alat untuk perlengkapan membuat potongan muka ujung fiber yang hampir sempurna, sama seperti menggunakan alat pencungkil pada saat memotong kaca. Kemudian ada roda atau bilah, pisau untuk memotong fiber yang sangat kecil pada fiber terlebih dahulu. Kemudian fiber ditekan pada potongan kecil untuk memaksanya putus pada sudut 90 derajat. Kayak bangunan yang besi buat rumah itu kerangkanya ditekuk 90 derajat. Cuman ini niatnya untuk putus pada sudut 90 derajat dan memperlihatkan cermin seperti permukaan ujung fiber. Kemudian ada Mylar striper, adalah alat luar biasa yang direkomendasikan untuk mengupas serat berlapis 20 nanometer 150 nanometer. Mylar striper ini memiliki lubang bor laser seukuran 0,14 mm. Pegangan berbantalan plastik yang lembut dan rang pengupasan yang sangat akurat memastikan tindakan pengupasan yang bersih dan mulus. Jadi ini striper, bukan sembarang striper. Kemudian optical power meter. Optical power meter atau disingkat dengan OPM adalah instrumen pengujian yang digunakan untuk mengukur secara akurat kekuatan peralatan fiber optik atau kekuatan sinyal optik yang melewati kabel fiber. Alat ini juga membantu dalam menentukan kehilangan daya yang terjadi pada sinyal optik pada saat melewati media optik. Jadi cahaya yang pada di kabel itu bisa dicek daya kekuatannya itu menggunakan OPM. Kalau misalnya bocor ya otomatis lemah. Kemudian pengukur daya optik ini terdiri dari sensor terkalibrasi yang mengukur rangkaian amplifier dan tampilan. Sensor biasanya terdiri dari semikonduktor berbasis silikon, kemudian germanium atau indium gallium arsenide. Unit tampilan menunjukkan daya optik terukur dan panjang gelombang yang sesuai dari sinyal optik. Kemudian ada alat optical time domain reflectometer atau disingkat dengan OTDR. Mirip dengan radar, OTDR melakukan pengukuran waktu pantulan cahaya. OTDR pada dasarnya menentukan karakteristik kabel fiber optik yang digunakan untuk merambat sinyal optik. Untuk simulasi pemasangan kabel
bisa menggunakan aplikasi internet game simulator. Terdapat beberapa mode, training, tutorial, dan kredit. Untuk pemasangan langkah pertama itu dibuka dulu ujungnya, kemudian diluruskan. Setelah diluruskan, cocokkan menggunakan aturan 568A. Dicocokkan warnanya, dan ini adalah standar aturan untuk crossover dan straight, tinggal disesuaikan. Untuk mudahnya menyesuaikan warnanya, dan seperti kenyataan di lapangan itu harus sesuai. Jadi kalau misalnya terlalu longgar nanti nggak bisa masuk, juga nggak bisa. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih kembali telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.